SMP Kabupaten Lombok Utara tahun 2021. Adapun kegiatan inti saya dalam mengikuti pelatihan dan pendidikan calon kepala sekolah adalah 1. RPK, Rencana Proyek Kepemimpinan. Yang kedua, kajian manajerial. Yang ketiga, peningkatan kompetensi. Rencana proyek kepemimpinan saya laksanakan di SMP Negeri 1 Kayangan dengan mengambil kegiatan workshop tentang penggunaan Microsoft 365 SWAY sebagai media pembelajaran di SMP Negeri 1 Kayangan. Perkembangan teknologi abad 21 menuntut pendidik harus berinovasi dan efektif dalam mencapai tujuan pembelajaran. Pendidik harus mempunyai kemampuan public speaking dan mampu berdiri di depan kamera agar senantiasa up to date dalam mengolah proses pembelajaran agar tujuan pembelajaran dapat tercapai. Kegiatan ini pula sangat bermanfaat pada saat pandemi saat ini agar siswa lebih tertarik dan menyenangkan dalam menerima materi pembelajaran dari rumah, dan Bapak Ibu guru juga sebagai pendidik lebih mudah dalam menyampaikan materi pembelajaran. Kegiatan yang kedua, kajian manajerial. Kajian manajerial dilaksanakan di 2 sekolah, yaitu di sekolah asal atau Sekolah Magang 1 SMP Negeri 1 Kayangan dan Sekolah Magang 2 SMP Negeri 2 Kayangan. Kajian manajerial ini dilaksanakan berdasarkan 8 standar nasional pendidikan. Kegiatan yang ketiga adalah peningkatan kompetensi. Peningkatan kompetensi saya laksanakan di SMP Negeri 2 Kayangan sebagai Sekolah Magang 2 berdasarkan nilai AKPK terendah. Demikian laporan kegiatan saya. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laporan pelaksanaan rencana tindak lanjut Diklat Calon Kepala Sekolah Kabupaten Lombok Utara tahun 2021 disusun oleh Hajah Sumiati SPD dari SMP Negeri 1 Kayangan. Kegiatan inti yang saya laksanakan pada pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah adalah 1. RPK, Rencana Proyek Kepemimpinan, yang dilaksanakan di SMP Negeri 1 Kayangan sebagai Sekolah Magang 1 dengan judul Penggunaan Microsoft Office 365 SWAY sebagai media pembelajaran di SMP Negeri 1 Kayangan. Adapun tujuan dari kegiatan ini adalah 1. Memberi sebuah solusi pelaksanaan pembelajaran online di tengah pandemi COVID-19. Kedua, meningkatkan kompetensi tenaga pendidik di SMP Negeri 1 Kayangan yang tidak hanya dalam penguasaan teknologi, namun kemampuan untuk membagikan ilmu kepada sesama pendidik di lingkungannya. Ketiga, memberikan kontribusi positif dalam penyiapan pembelajaran online di semester mendatang. Keempat, menambah jumlah pendidik yang tergabung dalam komunitas guru inovatif Indonesia. Profil sekolah yang masuk dalam kajian manajerial yaitu melakukan kajian di 2 sekolah, yaitu di Magang 1 SMP Negeri 1 Kayangan dan Sekolah Magang 2 yaitu SMP Negeri 2 Kayangan. Langkah pelaksanaan: 1. Persiapan dengan Kepala SMP Negeri 2 Kayangan, kemudian membuat jadwal pelaksanaan, kemudian melaksanakan sosialisasi di Sekolah Magang 2, kemudian melakukan kajian data dan wawancara. Pelaksanaannya dimulai sekitar bulan
September 2021 dengan cara wawancara dan penggalian data. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi saya lakukan dengan cara memberikan instrumen isian terkait pelaksanaan kegiatan saya. Dan terakhir adalah refleksi mencari solusi dari apa yang menjadi temuan pada kegiatan itu. Kajian manajerial saya lakukan di 2 tempat, yaitu di sekolah magang 1 dan sekolah magang 2. Peningkatan kompetensi dilaksanakan berdasarkan nilai AKPK calon kepala sekolah yang rendah. Nilai AKPK yang rendah dari saya adalah dalam dimensi kewirausahaan. Cara dengan warga di SMP Negeri 1 SMP 2 Kayangan, baik dari kepala sekolah, guru maupun staf tata usaha. Nama kegiatan yaitu peningkatan kompetensi calon kepala sekolah berdasarkan analisis kebutuhan pengembangan keprofesional atau AKPK yang masih lemah pada sekolah magang 2 di SMP Negeri 2 Kayangan. Adapun tujuan kegiatan adalah peningkatan kompetensi di sekolah magang 2 untuk meningkatkan kemampuan calon kepala sekolah dalam kompetensi kewirausahaan. Dan indikator keberhasilan adalah meningkatnya kompetensi calon kepala sekolah berdasar AKPK dalam kompetensi kewirausahaan. Langkah-langkah pelaksanaan. Satu, persiapan adalah berkoordinasi dengan kepala sekolah magang 2, kemudian membuat jadwal kunjungan ke sekolah magang 2, menyiapkan lembar wawancara untuk mencatat kondisi sekolah magang 2 secara faktual, menyiapkan instrumen observasi untuk sekolah magang 2. Tahap pelaksanaan. Kegiatan ini mulai dilaksanakan sejak tanggal 10 September 2021. Yang kedua, mencatat hal-hal penting yang dianggap dapat meningkatkan dimensi kewirausahaan untuk penulis. Yang ketiga, mencoba memberikan solusi terbaik untuk meningkatkan kinerja sekolah. Adapun kesimpulan yang saya dapatkan dalam kegiatan ini adalah: 1. Insentif training 2, meningkatkan kompetensi calon kepala sekolah. 2. Kegiatan ini memberikan solusi efektif penyiapan calon kepala sekolah yang berkualitas. Adapun saran-saran yang saya sampaikan adalah: 1. Kajian pada IST 2 yang sangat padat. Kemudian yang berikutnya yaitu pelaksanaan IST 2 mohon diperpanjang. Demikian, terima kasih. Alhamdulillah, semenjak COVID-19 ini saya mengikuti pelatihan yang namanya Microsoft Teams 365
365, yaitu terdapat komponen yang ada OneDrive, OneNote, Sway, dan lain sebagainya. Saya mendapatkan pengembangan wawasan mengenai media ini. Semenjak media ini saya lakukan di SMP 1 Kayangan ini, saya lebih mudah untuk belajar menggunakan media ini karena pelajaran yang saya ampu menjadi mudah. Yang kita ambil dari kegiatan pelatihan program Microsoft Team 365 ini adalah yang pertama, mengembangkan wawasan kita mulai era digital. Yang kedua, manfaat yang kedua adalah untuk mengembangkan wawasan kita secara langsung ya, mengenai media ini, yaitu media 365. Pembelajaran antara guru dan siswa menyampaikan materi itu lebih mudah karena dengan melalui program media Microsoft Team 365 ini dapat kita beri kesimpulan bahwa selama saya mengikuti kegiatan pelatihan ini, guru bisa dikatakan 100% bisa mengembangkan kegiatan-kegiatan pembelajaran selama pandemi ini. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mulyani Sapitri dari kelas 92 merasa sangat senang ketika Ibu dan Bapak Guru menyampaikan materi pembelajaran dengan menggunakan media pembelajaran seperti video dan lain-lain. Karena saya lebih paham dan bisa diulangi